Lanjut pada pokok bahasan polarisasi. Polarisasi yang kedua adalah polarisasi dengan pemantulan dan pembiasan. Tak tuliskan yang B. Poin B, polarisasi pemantulan dan pembiasan akan terjadi polarisasi bila cahaya masuk di dalam batas bidang yang berbeda. Dan yang kedua syaratnya adalah cahaya datang dari renggang menuju ke rapat, gitu ya. Syarat terjadinya polarisasi pada proses pemantulan dan pembiasan. Saya coba tuliskan, ini adalah bidang batas antara dua benda yang berbeda indeks biasnya. Ini adalah garis normal, sinar datang dengan sudut datangnya, maka sebagian dia akan dipantulkan. Ini adalah I pantul, sebagian dia dibiaskan. Ini adalah R nya. Lah I pantul ditambah dengan R, ini syaratnya untuk terjadi polarisasi. I pantul ditambah dengan R sama dengan 90. Maka di sini juga siku posisinya. Baiklah, kalau begitu R sama dengan apa? 90 min I pantul. Berdasarkan hukum Snellius pada pembiasan, ini adalah indeks bias yang pertama, ini indeks bias yang kedua. Indeks bias yang pertama adalah letak sinar datang, kedua adalah letak sinar bias. Ini pemantulan, yang di sini ada pembiasan. Akan terjadi polarisasi bila cahaya datang dari rapat menuju ke renggang dan I pantul tambah dengan sudut biasnya adalah 90. Itu syaratnya, dua syarat ya. N1 dikalikan dengan sin I sama dengan N2 dikalikan dengan sin R. N1 dikalikan dengan sin I sudut datang sama sudut pantul itu sama, kita tulis I pantul. N2 sin R nya itu adalah 90 min I pantul. Sin 90 min I pantul itu bisa disebut dengan cos ya. Maka lanjut, N1 sin I pantul, N2 dikalikan dengan cos I pantul. Sin dibagi cos adalah tangen I pantul sama dengan N2 per N1. Syaratnya apa? N2 lebih besar daripada N1, atau dibalik ya, boleh N1 lebih kecil daripada N2 ya. IP adalah sudut pantul. N1, N2 adalah indeks bias. Ini adalah indeks bias. N1 adalah indeks bias sinar datang, N2 adalah indeks bias letak sinar bias. Oke, kita coba di latihan soal. Oke, baik, kita coba untuk latihan soal yang berkaitan dengan polarisasi pemantulan dan pembiasan ya. Kita coba tahu di dalam soal ini adalah sinar datang dari udara menuju ke air dengan sudut datangnya itu adalah 60 derajat. Indeks bias
udara adalah 1, indeks bias air itu saya ini tidak tahu ya. Terjadi polarisasi, maka berapakah indeks biasnya air atau zat cair gitu ya, zat cair. Maka kita bisa menjawab dengan cepat. Tangan I pantul sama dengan N2 per N1, di mana udara di sini adalah letak sinar datang, maka di sini N1 ini adalah N2 nya. Oke, tangan 60 derajat, I itu adalah sama dengan I pantul sama dengan N2 nya adalah N air, N udaranya adalah 1. Tangan 60 itu nilainya adalah tangan 60 bernilai akar 3. Ini adalah N air dibagi 1, maka N airnya adalah akar. Soal yang kedua, suatu sinar datang dari media air, indeks biasnya adalah 4/3, datang ke kaca, N kacanya adalah 1,7, mengalami proses polarisasi. Berapakah besar sudut biasnya? R-nya berapa? Tangan IP sama dengan N2 per N1. Ingat, cahaya tadi datang dari air, berarti ini adalah N1, menuju ke kaca, berarti ini adalah N2. Tangan IP sama dengan 1,7 dibagi dengan 4/3. 4/3, 1,7 dibagi dengan 1,3, nanti 17 bagi 13, 1, maka I pantulnya adalah tangan yang bernilai 17/13 pangkat -1. Oke, untuk mencari R ya berarti 90 derajat min sudut IP, 90 derajat minus tangan yang bernilai 17/13. Oke, jawab begini aja, enggak apa-apa.